Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan membagi sedikit ya eh, case yang menarik ya yang ditulis oleh Tom Segalstad dan teman-temannya terkait em, mining mitigation di Norway. Dan di sini yang ingin menjadi fokus ya yang kita bahas bagaimana reaksi kimia yang terjadi dan netralisasi yang terjadi di sana dengan kondisi geologi dan tambang yang ada di sana di Norway. Jadi ada limbah tambang ya dan masalah lingkungan ya. Walaupun kita sudah reklamasi, penutupan, tapi reaksi kimia ya, masih terjadi di bawah permukaan pastinya ya pada lapisan eh, yang miskin oksigen di bawah ya yang sudah kita tutupi. Dan nanti eh, dapat dilihat detailing masalahnya seperti apa akan kita lihat di sini. Nah, di sini eh, daerah ya tambang ya, di Norwegia ini yang merupakan tambang tertua. Ya. Di sini tahun 1645 ya mereka sudah eh, mulai melakukan penambangan ya, lebih dari 300 tahun dan berakhir tahun 1986. Jadi selama 300 tahun menambang ya. Nah, batuan di sini ya, terendapkan atau hasil sedimen laut ya campur ya sama vulkanik bawah laut. Eh, Kemudian ada lipatan sesar ya. Kemudian terdapat endapan biji ya, sehingga endapan sulfida masif. Jadi ini gambaran umum ya kondisi geologi dapat kita bold di ya, sulfidanya ya endapan sulfidanya. Nah, sehingga pada tailing ya, dan waste-nya mereka membuang ya ada ke danau, ya, ada ke bendung tailingnya, sehingga terjadi ya oksidasi ya di permukaan itu pastinya oksidasinya kuat. Ya, sehingga di sana pH-nya sangat asam ya di permukaannya 2,52 ya 3 dan pada kedalaman ya semakin dalam ya, menunjukkan ya, di bawah kurang lebih 70 cm reaksi netralisasi alami di bawah permukaan ya pH-nya menjadi 6,1. Nah, ini kenapa terjadi eh, seperti itu ya dari 2,52 menjadi 6,1 kedalaman 70 cm. Nah, reaksinya seperti apa di bawah permukaan? Nah, pada lapisan ya yang miskin oksigen ya kita bisa lihat penjelasan mineral silikat ya seperti biotit ya akan uh, dan amfibol ya akan menetralkan keasaman secara alami ya sehingga pH meningkat ya, dari asam menjadi 6 tadi kedalaman tersebut 70 sampai kurang lebih 80 cm ya. Nah, pada bagian ini ya pada bagian ini ya terjadi oksidasi ya dari Fs ya S2 ya oksigen ya H2O akan menjadi air asam tambang ya bentuklah air asam tambang itu. Kemudian di sana ada baitit ya amfibol sehingga pada lapisan bawah ya 70 sampai 80 cm yang miskin oksigen mineral silikat ya, Si ya menetralkan keasaman secara alami
Ya, netralkannya itu seperti apa? Ya, nah, karena ya kalau kita lihat biotit, ya, mikanya itu kayak Mg, Fe, dan K. Ya, K Mg2, ya, di sini K Mg2, ya, Fe AlSi3. Dan di sini kalau dia bereaksi dengan ion, ya, H+, dan oksigen O2, nah, biotit mengalami ya, pelapukan menjadi kaulinit. Ya. Al2 ya, yang ini hasilnya Al2, Si2, O5, OH, ya, 4. Dan besi di sini ada besi hidroksida. Ya, sambil di situ dia melepaskan uh, ion silika, ya, H4, SiO4, ya, atau Mg2+, K+. Ya, jadi ion H+ ya untuk menetralisasi asam, ya, 10H+, ya, di plus 10H+, ya, Fe2+ di sini, ya, oksidasi menjadi FeOH3 sehingga membentuk lapisan besi oksida. Nah, sehingga pada lapisan tersebut ya, ada lapisan besi oksida ya berwarna coklat kemerahan. Uh, Silika larut ya jadi H4SiO4 bisa ya terbawa oleh air sehingga pH-nya meningkat. Namun dalam hidrogeologi ya kita harus lihat ya silika larutnya itu lari kemana arah alirannya. Sehingga perlu sebelum kita melakukan penutupan kita harus studi hidrogeologi juga. Ya, kita paham betul selama 30 tahun ke depan kira-kira pencemarannya itu akan kemana. Sehingga kita bisa memitigasinya lebih komprehensif. Sedangkan yang di bawah Ca2 ya Mg3Fe2Si8O22OH2. Nah, ini amfibol ya. Contoh seperti hornblende ya. Itu jenis amfibol dengan kandungan ya Ca-nya tinggi ya. Ada Ca ya Mg, Fe ya. Reaksinya itu uh, serupa ya dengan yang di atas. Reaksi dengan asam. Ya, tapi lebih lambat karena struktur kristalnya biasa lebih stabil. Nah, jadi tetap sama mengonsumsi dia H+, di sini ada H+. Nah, ini ada H+, dia mengonsumsi H+. Kemudian menghasilkan FeOH3. FeOH3 di sini ya. Menghasilkan FeOH3 dan juga menghasilkan nanti silika terlarutnya. Itu akan terbawa oleh air sehingga pH akan meningkat perlahan. Nah, jadi pada kedalaman 70 cm karena reaksi tersebut ya, pH menjadi meningkat ya hingga menjadi 6 tadi di awal. Kemudian eh, dapat kita korelasikan dengan hidrogeologi. Nanti bisa dilihat ya kita butuh eh, karakterisasi geokimia ya sebelum kita menutup tambang ya, sehingga eh, kita perlu juga mengenal hidrogeologi di daerah kajian kita ya sehingga kita bisa tahu masalah lingkungannya bagaimana jika tercemar ya di air tanahnya ya sehingga perlunya penutupan atau reklamasi ya sehingga kita bisa tahu oh, geokimianya seperti apa, proses yang terjadinya seperti apa di sana dan juga dipantau terus ya sehingga kita bisa
maksimal. Tambang tanpa cemari lebih masif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Selamat pagi semuanya. Salam.